coba jalan. Biasanya kalau di kadang-kadang ada dak-dak gitu. Ya, kalau nggak ya delay, kalau nggak memori cardnya memorinya itu. Tergantung kebutuhan kalau misalnya dia tadi kita pengennya sih ini udah sini langsung juga mau. Ya, pelatihan sinematografi ini cukup menarik sebenarnya dan sangat bermanfaat bagi kami, terutama untuk bagian publikasi, kehumasan, dokumentasi, dan kemitraan juga termasuk ya. Karena sebelumnya kita hanya menggunakan kamera saja gitu, namun tidak mengerti kamera itu dari mana, sejarah bagaimana kamera pertama kali digunakan. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui sejarahnya dan fungsi-fungsinya secara teknis bagaimana penggunaannya, maka kita bisa mengoptimalkan apa yang kita dapat, dan nanti praktiknya ketika kita sudah di Galeri Nasional Indonesia, maka itu akan sangat berguna bagi pekerjaan kami. Nah, pekerjaan kami ini tidak hanya untuk Galeri Nasional, tapi juga untuk publik. Karena nanti apabila kita bisa mendokumentasikan karya seni rupa, event seni rupa, dan segala kegiatan yang terkait dengan seni rupa, maka itu akan menjadi suatu arsip sejarah yang akan bisa diakses kapan saja oleh publik. Jadi nanti para generasi muda bisa mengetahui bagaimana pada saat lampau karya seni itu seperti apa event besar dan semacamnya. Jadi kita seperti bangsa yang tidak akan kehilangan sejarah dengan dokumentasi ini. Ya, kebetulan tim publikasi di Galeri Nasional Indonesia dan tim dokumentasi itu dibekali dengan dibekali dengan pengetahuan dan juga keilmuan akademik yang memang terkait di dokumentasi dan publikasi. Jadi beberapa dari kami memang lulusan komunikasi, lulusan fotografi, lulusan seni, namun juga sekolah lagi untuk ke komunikasi. Jadi memang untuk urusan dokumentasi atau publikasi itu kita mengerti sedikit lah dasar-dasarnya begitu ya. Tapi dengan yang praktis ini lebih banyak manfaatnya kali ya, jadi tahu. Betul, dengan kegiatan ini kita lebih bisa mengeksplorasi lagi, lebih bisa mengoptimalkan lagi, terutama tools yang kita sudah punya namun belum tahu kegunaannya secara optimal, semacam kamera HP kita biasanya ya otomatis gitu kan. Nah, tapi kemarin diajarkan untuk men-setting itu secara manual, bagaimana di dalam ruangan, bagaimana di luar ruangan, bagaimana pencahayaannya berpengaruh. Nah, seperti itu. Oke, kedepannya mungkin menambah semangat ya kita untuk tadi juga ternyata banyak yang bisa kita lakukan dengan media sosial kita ya, kira-kira ya. Ya betul, untuk media sosial sangat berguna, terutama kalau misalnya biasanya sih kita kan lembaga memang sudah ada pakem ya, tapi kalau sekarang yang belum dioptimalkan adalah bagaimana masing-masing pegawai, masing-masing orang itu menyadarkan diri. Iya, kalau saya adalah representasi dari lembaga atau semua, perusahaan. jadi bisa expose, bantu juga ya sebetulnya. Betul, semuanya bisa boosting lah istilahnya untuk membantu bagaimana lembaga itu bisa dikenal masyarakat dan juga materinya karya seni rupa ya kalau Galeri Nasional Indonesia gitu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Ya, sama-sama. Ini saya hari kedua mengikuti pelatihan ini ya. Sebelumnya sih saya belum pernah ikut pelatihan yang sinematografi sama sekali ya. Dan kalau saya tergolong awam ya di fotografi dan videografi juga ya. Paling kalau saya menggunakan kamera, baik itu kamera HP maupun kamera digital, itu juga pakai mode yang auto saja, terbatas ya. Dan dengan pelatihan ini kita semakin terbuka ya pengetahuannya, dengan teknik-teknik sederhana juga kita sudah bisa
melakukan pengambilan foto maupun video yang lebih bagus lagi mungkin ya, baik dari sisi pengambilan gambar, angle, sehingga hasilnya pun lebih bagus lagi. Oke, Pak Deni, seperti komitmen awal, sebenarnya pelatihan ini pelatihan yang sangat diharapkan bagi salah satu pengembang yang bermanfaat terkait dengan pengembangan SDM pastinya. Videografi, fotografi, atau kita diakumulasi dalam sinematografi, paling tidak mencoba mengaplikasikan, merealisasikan target Galeri Indonesia bahwa dalam proses kehumasannya nanti semua pegawai bisa Galeri Indonesia menjadi agen publikasi. Jadi paling tidak mereka secara personal sudah mumpuni, dan saya yakin banyak yang didapat di pelatihan ini, wawasan bahkan sampai teknis ya, teknik dasar mungkin dari kapasitas sebagai dasar, tetapi bagi teman-teman ini menjadi modal awal yang sangat berarti. Kalau saya melihatnya malah sedikit menjadi terbalik, karena mereka tidak terbiasa dengan teknis, menjadi tantangan tertentu. Mereka enjoy, asik gitu, asik mengikuti, bahkan ketika mencoba mengkulik-kulik gambar, foto, video gitu, menjadi ternyata asik ya, enak ya. Jadi kalau keasikan itu diambil dengan passion, pasti target dari kita akan mudah tercapai. Ya kami berharapnya sih tidak lanjut sebuah hal yang lebih detail, lebih spesifik gitu ya. Tidak lagi, ini kan baru dasar ya, dasar semua orang akan bisa menjadi agen publikasi, mulai dari menggunakan gadgetnya secara sederhana gitu ya. Kemudian tingkat lanjutannya adalah bagaimana mereka bukan lagi mencoba dari gadget, tapi menjadi kualitasnya mutu. Kita ada dua. Hari ini kita mencoba menyelaraskan mereka dengan kualitas mata, indah aplikasinya. Tapi next kita menyelesaikan dengan kualitas mutu. Mata dan mutu harus terkombinasi dengan baik. Karena Galernas itu kan banyak sekali melakukan wawancara ya, terutama dengan seniman ataupun dengan kurator. Yang paling membantu itu adalah ketika kita mengambil sudut pandang orang ketika berbicara. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana cara mengambil sudut pandang ketika wawancara. Jadi seolah-olah itu orang ataupun narasumber yang sedang kita wawancara itu sedang berbicara dengan kita. Jadi tidak ada yang namanya membelakangi pembicara atau apa, sehingga kesan interaksi di dalam kamera itu dan ditangkap oleh penikmat itu bisa kelihatan sedang berbicara langsung. Jadi banyak sekali teknik-teknik pengambilan gambar yang memang mungkin di sini dipertajam lagi ya. Memang sebenarnya saya sudah pernah tahu ya, tapi ternyata di sini kita diajarkan cara pengambilan berbagai macam gambar. Contohnya ada pen, ada low angle, high angle. Iya, low angle, high angle, dan itu menambah wawasan kita untuk mengambil shoot sehingga hasil yang kita hasilkan nanti akan lebih menarik dan tidak monoton. Ya, jadi memang kita tuh kerja dalam tim ya. Jadi biasanya kita tuh saling mengingatkan dan saling beri masukan. Dan dengan adanya program ini ilmu kita itu bertambah. Harapan kedepannya dengan apa yang sudah kita dapat hari ini itu menambah kekayaan dalam pembuatan video kita nantinya. Kalau itu dari bawah gini.